Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga semua keluarga yang ada di rumah sehat selalu dan mendapat keberkahan dari Allah Tuhan semesta alam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar teks ulasan tentang ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks ulasan. Baik, sebelum kita mulai, mari berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Baik, kita mulai. Teks ulasan tentang ciri-ciri dan struktur serta unsur kebahasaan teks ulasan. Ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari teks ulasan? Yang pertama adalah strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ini sesuai dengan buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Silahkan dibuka buku paketnya. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan opini penulis. Jadi isinya adalah pendapat, opini adalah pendapat dari penulis yang mengulas teks ulasan tersebut. Yang ketiga, dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Yang keempat, opininya berdasarkan fakta. Jadi penulis itu tidak menulis seenaknya sendiri, tapi setelah dia membaca, setelah dia memahami apa isi dari sebuah karya yang akan dia ulas berdasarkan fakta yang ada dalam karya tersebut, maka dia membuat sebuah ulasan. Yang berikutnya adalah struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, yang keempat adalah rangkuman. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Misalnya, berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Jadi kita bisa menceritakan misalkan sebuah buku, maka yang kita sampaikan adalah buku apa. Kalau misalnya tentang novel judulnya apa. Kalau tentang film itu yang film apa. Nah, gambaran umum karya atau benda tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Jadi kita ceritakan di awal. Setelah kita memahami isi karya sastra atau karya tersebut. Struktur yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran berisi pandangan sendiri dari penulis mengenai karya atau benda yang diulas. Yang kedua, bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi karya atau barang tersebut. Pada bagian ini, penulis biasanya membandingkan
karya atau benda tersebut dengan karya atau benda yang mirip. Misalnya kalau novel A dibandingkan dengan novel B, atau karya dari misalnya penulis itu punya buku yang banyak, maka dibandingkan buku tersebut dengan buku-buku sebelumnya. Penulis juga menilai kekurangan dan kelebihan karya yang diulas. Nah, nanti ini akan kita bahas di evaluasi. Pada evaluasi, penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini bisa berupa bagian, ciri-ciri, dan kualitas karya tersebut. Nah, pada bagian evaluasi, kita bisa memberikan penilaian, mungkin kertasnya, mungkin tulisannya, atau kata-katanya. Biasanya kalau kata-katanya mudah dimengerti, nah, itu bisa kita masukkan di sini. Bisa kita nilai kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Yang terakhir dalam struktur ini adalah rangkuman. Saya yakin anak-anak sudah terbiasa merangkum. Nah, dalam rangkuman ini, penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan dari karya tersebut. Berikutnya adalah unsur kebahasaan. Yang pertama adalah kata, sifat, sikap. Adalah kata yang berfungsi mendeskripsikan pelaku dalam penampilan fisik atau kepribadiannya. Contoh, cerdas, bodoh, cantik. Nah, itu adalah sifat, sikap dari fisiknya. Yang kedua, kata kerja. Kata yang mengandung makna, perbuatan, atau aksi. Kalau biasanya dulu adalah yang kita kenal dengan predikat, kata kerja. Berikutnya adalah metafora, kata yang bukan makna sebenarnya, melainkan sebuah kiasan. Contoh, hati yang lembut sama dengan baik hati. Tulang punggung, dia menjadi tulang punggung keluarganya, berarti dia adalah penopang hidup dari keluarganya. Atau mungkin kata-kata kiasan yang lain yang bisa memperindah sebuah karya. Yang berikutnya adalah rujukan kata. Nah, rujukan kata berarti kata yang sama, macam-macam, bisa jadi kata ganti. Nah, itu merujuk, misalnya biasanya kalau kita menyebut Andi berada di dalam kelas sendirian. Dia sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh wali kelasnya. Nah, contohnya itu. Berarti dia merujuk pada Andi. Yang berikutnya adalah kalimat majemuk. Nah, ini ada dua di sini. Di unsur kebahasaan ada dua, yaitu setara dan bertingkat. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang detail atau contoh-contoh tentang unsur kebahasaan. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
kami akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.